Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di waktu bersamaan ketika inti ilahi Raja Naga Emas menembus penghalang pusat alam dewa, King Yu Hao terlihat tidak lagi mampu menahan tekanan pusat alam dewa. Dia memuntahkan darah dan langsung jatuh pingsan, sehingga membuat Tang San langsung menghentikan langkahnya mengejar inti ilahi. Dia segera bergegas terbang menuju pusat alam dewa. Pasalnya tanpa kendali dari dewa emosi De Yu Hao, seluruh energi yang terkumpul tidak akan bisa dikendalikan. Bahkan saat ini, alam dewa bergetar hebat dan diiringi oleh suara gemuruh dari hasil tabrakan dengan turbulensi ruang dan waktu. Tidak butuh waktu lama, ketika Dewi Kebaikan dan Dewa Kejahatan masih disibukkan mengejar inti ilahi Raja Naga Emas, serta bertekad untuk menyegelnya apapun yang akan terjadi, Tang San akhirnya tiba di lokasi pusat komite alam dewa. Dia juga segera menyalurkan kekuatan ilahinya sehingga bisa menstabilkan kondisi seluruh alam dewa. Hanya saja di waktu bersamaan, Tang San tiba-tiba merasakan firasat sangat buruk, membuatnya tanpa sadar berteriak, sehingga membuat Xiaowu segera berdiri dengan tatapan terkejut. Bahkan semua dewa tingkat pertama yang ada di dalam ruangan segera membuka mata mereka dan langsung menatap Tang San. Tidak sampai di sini, semua dewa juga dibuat heran dengan sikap Tang San, seorang raja dewa yang selama ini dikenal sangat tenang serta selalu berwibawa dalam situasi apapun. Kini tiba-tiba sikapnya berubah drastis. Tubuh Tang San gemetar, tatapannya kosong, dan wajahnya pucat. Bahkan dengan panik, Xiaowu langsung bertanya kepada suaminya, apa yang sebenarnya Tang San rasakan. Waduh, kira-kira ada apa ya guys ya? Penasaran ya kan? Jadi simak sampai habis ya guys ya. Sementara itu di luar komite alam dewa, suasana masih dipenuhi ketegangan yang tak terlihat namun terasa menekan. Tang Wutong berdiri sambil menggendong adik laki-lakinya alias Tang Wulin yang masih sangat kecil. Seperti para dewa lainnya, dia menyalurkan kekuatan ilahinya ke dalam komite alam dewa, berusaha menjaga kestabilan dunia ilahi yang sedang berada di ambang kehancuran oleh bencana turbulensi ruang dan waktu. Pada awalnya, segala sesuatu terlihat berjalan sesuai rencana. Namun tiba-tiba saja, sebuah cahaya kemasan muncul tanpa peringatan menuju ke arah Tang Wutong. Bahkan belum sempat dia bereaksi, cahaya kemasan tersebut langsung memasuki tubuh Tang Wulin yang berada di pelukannya. Hanya dalam waktu singkat, sesuatu yang mengerikan kembali terjadi. Tubuh kecil Tang Wulin tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan luar biasa menyilaukan. Tubuhnya juga berubah menjadi transparan keemasan, lalu mulai membesar secara tidak wajar. Permukaan kulitnya dipenuhi sisik naga berbentuk berlian yang terlihat indah namun juga menakutkan. Bahkan energi yang keluar dari tubuhnya terasa liar dan tidak terkendali. Di saat Tang Wutong panik dan tidak mampu memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, dua sosok tiba-tiba muncul di sampingnya dengan ekspresi serius. Mereka adalah Dewi Kebaikan dan Dewa Kejahatan. Tanpa membuang waktu,
mereka segera menekan dahi dan dada Tang Wulin. Dari tangan mereka mengalir dua jenis energi hitam dan putih ke dalam tubuh Tang Wulin. Dengan kekuatan tersebut, pertumbuhan tubuh Tang Wulin yang tak terkendali pada akhirnya berhasil dihentikan untuk sementara waktu. Meskipun begitu, wajah kedua dewa tersebut tetap suram. Mereka menyadari dengan jelas apa yang terjadi bukanlah hal yang bisa diselesaikan dengan mudah. Dengan adanya fakta tersebut, Dewa Kejahatan kemudian meminta Tang Wutong untuk menyerahkan Tang Wulin kepada mereka. Meskipun masih merasa panik, Tang Wutong tidaklah memiliki pilihan selain mempercayai kedua Raja Dewa, serta menyerahkan adiknya kepada mereka. Tidak membuang waktu, Dewi Kebaikan segera membawa Tang Wulin masuk ke pusat alam dewa, diikuti oleh Dewa Kejahatan dan Tang Wutong. Sedangkan di dalam ruangan inti, Tang San masih terus menyalurkan kekuatan ilahinya tanpa henti untuk menjaga kestabilan alam dewa yang sedang dilanda krisis besar. Singkatnya, ketika melihat putranya dibawa masuk dalam kondisi tubuh bercahaya emas, Tang San langsung memahami bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi kepada putranya. Dia bahkan langsung menutup matanya sejenak, menahan kesedihan yang hampir meluap. Pada saat yang sama, Xiao Wu yang sebelumnya panik dan bertanya kepada Tang San langsung mengalihkan perhatiannya kepada putranya. Bahkan melihat kondisi putranya, Xiao Wu juga menyadari hal janggal telah terjadi. Dengan rasa panik, Xiao Wu mencoba mendekat dengan hati hampir runtuh. Dewa Kejahatan dengan berat hati menjelaskan, mereka telah berusaha menyegel kekuatan inti ilahi Raja Naga Emas di dalam tubuh Tang Wulin, di mana menjelang kematiannya, Raja Naga Emas ternyata sengaja mengeluarkan inti ilahinya ke dalam tubuh Tang Wulin. Pada dasarnya, inti ilahi mengandung kekuatan yang sangat besar, bahkan lebih dari 1/10 kekuatan murni Raja Naga Emas. Tujuannya bukan hanya untuk langsung membunuh para dewa, melainkan untuk membalas dendam dengan cara yang paling menyakitkan, memilih Tang Wulin sebagai wadah kekuatannya. Dengan begitu, Raja Naga Emas berharap Tang San dan Xiao Wu akan merasakan penderitaan yang tak tertahankan. Dan saat ini, semua rencana Raja Naga Emas berjalan sesuai harapan. Di saat para Raja Dewa mengerahkan pedang penghakiman 3 alam, tidak ada satupun dari mereka yang mampu mencegah inti tersebut memasuki tubuh Tang Wulin. Dan saat ini, meskipun inti tersebut telah disegel sementara oleh Dewa Kebaikan dan Dewa Kejahatan, namun masalah tidaklah selesai begitu saja. Kekuatan di dalam inti ilahi terus beresonansi dengan energi alam dewa. Tanpa kendali langsung dari Raja Naga Emas, energi tersebut perlahan akan berkembang dan menghancurkan tubuh kecil Tang Wulin dari dalam. Bahkan seiring berjalannya waktu, energi kehidupan Tang Wulin juga mulai melemah dengan cepat, seolah-olah setiap detik mendekatkannya pada kematian. Xiao Wu memeluk anaknya dengan tangan gemetar. Bayi yang dulu hidup dan penuh tangisan, kini terdiam, memancarkan cahaya kemasan yang indah namun mematikan. Rasa putus asa memenuhi hatinya. Pasalnya dia tidak mampu melakukan apapun untuk menyelamatkan putranya. Di sisi lain, Tang San berjuang menahan emosinya. Sebagai penguasa alam dewa, dia tidak bisa membiarkan perasaan pribadi mengganggu tugasnya. Alam dewa saat ini sedang berada di ambang kehancuran, dan keselamatan seluruh dunia harus menjadi prioritas utama. Meski hatinya hancur melihat putranya dalam kondisi seperti itu, dia tetap memaksakan dirinya untuk fokus pada tugasnya terlebih dahulu. Di sampingnya, Tang Wutong tidak bisa menahan rasa bersalah setelah mengetahui semua fakta barusan. Dia merasa kejadian seperti ini akibat dari kelalaiannya dalam menjaga adiknya. Dengan air mata mengalir, dia memeluk ibunya dan menyalahkan dirinya sendiri. Mau bagaimanapun situasinya, semuanya seperti yang sudah Mimin jelaskan. Semuanya merupakan bagian dari rencana terakhir Raja Naga Emas, sebuah balas dendam kejam yang sangat menyakitkan.
Di tengah krisis besar yang mengancam alam dewa, keluarga Tangsan harus kembali menghadapi kenyataan pahit, di mana nyawa Tang Wulin berada di ujung tanduk, sementara harapan untuk menyelamatkannya semakin tipis. Tidak berselang lama setelah menghela nafas dalam, Dewi Kebaikan dan Dewa Kejahatan berjalan ke sisi Tangsan. Mereka berdua menunjukkan tatapan bersalah sangat dalam. Meskipun mereka baru saja kembali dari dunia bawah, namun mereka sudah memahami apa yang telah terjadi. Tipu daya Dewa Penghancur telah membuat Tangsan menanggung tekanan luar biasa seorang diri. Dan saat ini, penderitaan itu bertambah dengan kondisi putranya yang berada di ambang kematian. Meskipun diliputi emosi, mereka menyadari bahwa keselamatan seluruh alam dewa jauh lebih penting daripada perasaan pribadi. Tanpa membuang waktu, keduanya segera berdiri di sisi Tangsan yang masih berjuang menahan kehancuran dunia ilahi. Mereka mengulurkan tangan dan menyalurkan kekuatan mereka ke pusat inti alam dewa. Dua kekuatan besar, hitam dan putih, mengalir deras ke dalam inti tersebut. Dalam sekejap, perisai alam dewa yang sebelumnya bergetar hebat mulai stabil. Getaran yang mengguncang seluruh dunia perlahan mereda, seolah-olah nafas panjang dilepaskan setelah tekanan yang menyesakan. Dengan hadirnya dua Raja Dewa, bentrokan antara alam dewa dan turbulensi ruang waktu akhirnya dapat dikendalikan untuk sementara waktu. Menyadari situasi telah sedikit terkendali, kedua Raja Dewa meminta Tangsan untuk memanfaatkan waktu yang ada, memintanya untuk memeriksa kondisi anaknya, sementara mereka akan tetap menjaga kestabilan inti alam dewa. Meskipun sempat ragu, namun Tangsan pada akhirnya tetap menarik tangannya dari pusat energi alam dewa. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Tangsan kembali mengumpulkan sisa kekuatan ilahinya, serta menyerap energi langit dan bumi untuk memulihkan kondisinya. Mau bagaimanapun, Tangsan memahami satu hal. Pertarungan melawan turbulensi ruang waktu bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, melainkan proses panjang yang sudah memasuki tahap akhir. Dengan adanya Dewi Kebaikan dan Dewa Kejahatan yang mengambil alih pusat kendali, Tangsan untuk sementara waktu bisa melepaskan tanggung jawabnya. Namun sebagai seorang ayah, dia tidak bisa lagi menunda untuk melihat kondisi anaknya. Tangsan segera berjalan menuju Xiaowu. Di pelukannya, Tang Wulin terbaling lemah. Tubuh kecilnya memancarkan cahaya emas yang indah namun mengandung bahaya besar. Saat melihat Tangsan mendekat, harapan Xiaowu kembali muncul. Dia bahkan memohon kepada Tangsan untuk menyelamatkan putra kecil mereka. Mendengarkan hal tersebut, Tangsan segera memeluk Xiaowu dengan lembut, mencoba menenangkan hati istrinya meski dirinya sendiri berada di ambang kehancuran emosional. Kemudian Tangsan mengambil Tang Wulin ke dalam pelukannya. Pada saat yang sama, Tangsan menarik kekuatan Dewa Laut di tubuh Xiaowu dan menghilangkan aura Ashura di tubuhnya. Pasalnya kekuatan Dewa Laut lebih lembut dan memiliki kemampuan penyembuh yang jauh lebih baik dibandingkan kekuatan Dewa Asura yang keras dan mendominasi, sehingga bisa membuat putranya nyaman berada di pelukannya. Dengan penuh kesadaran, Tangsan mulai memeriksa kondisi tubuh putranya secara mendalam. Dia memusatkan seluruh pikirannya dan menggunakan indera ilahi untuk menelusuri setiap bagian tubuh putranya. Dan hasilnya justru membuat hatinya semakin hancur. Inti ilahi Raja Naga Emas ternyata berada di dalam dada Tang Wulin. Inti tersebut mengandung kekuatan yang sangat besar dan kini telah menyatu dengan garis keturunan Tang Wulin. Meskipun segel yang diberikan oleh Dewi Kebaikan dan Dewa Kejahatan memang berhasil menahan energi tersebut agar tidak langsung meledak keluar, tetapi hal itu hanyalah solusi sementara. Masalah sebenarnya adalah inti tersebut terus memancarkan kekuatan dari dalam. Selain itu, kekuatan itu juga beresonansi dengan energi ilahi di seluruh alam dewa. Hal ini membuat tekanan terhadap tubuh Tang Wulin semakin besar.
Bahkan dengan segel yang ada, energi itu tidak bisa sepenuhnya ditahan, membuat kehidupan Tang Wulin terus melemah dari waktu ke waktu. Tidak sampai di sini, Tang San juga menyadari mengeluarkan inti tersebut bukanlah pilihan. Inti itu telah menyatu dengan darah dan garis keturunan Tang Wulin. Memaksanya keluar sama saja dengan menghancurkan tubuh anaknya. Pada dasarnya, inti tersebut adalah kutukan dari makhluk tertinggi yang setara dengan Raja Dewa. Sesuatu yang bahkan sulit diatasi oleh dewa dengan tingkat yang sama. Dengan adanya kondisi seperti itu, satu-satunya cara adalah menekan kekuatan di dalam inti tersebut hingga tidak lagi membahayakan tubuh Tang Wulin. Namun tugas itu sangat sulit bahkan bagi para raja dewa sekalipun. Di tengah-tengah kebuntuan, Huo Yuhao muncul dengan kondisi yang terlihat lelah dan terluka. Meskipun demikian, matanya tetap tajam dan penuh kejernihan. Dengan kemampuan deteksi spiritual yang luar biasa, dia lantas memberikan solusi luar biasa mengejutkan. Yu Hao menegaskan, untuk menekan aktivitas inti ilahi, mereka harus menempatkan Tang Wulin di lingkungan yang tidak memiliki kekuatan ilahi. Tanpa adanya energi ilahi dari luar, inti tersebut tidak akan terpicu secara berlebihan. Meskipun energi di dalamnya tetap akan bergerak, intensitasnya akan jauh lebih rendah dan lebih mudah dikendalikan. Saran Yu Hao barusan langsung menggugah pikiran Tang San. Dia bahkan membenarkan ucapan mantunya. Jika tidak ada kekuatan ilahi eksternal yang memicu inti di dalam tubuh Tang Wulin, maka tekanan terhadap tubuh Tang Wulin bisa dikurangi secara signifikan. Hanya saja solusi tersebut juga memiliki konsekuensi besar, di mana satu-satunya tempat tanpa kekuatan ilahi adalah dunia fana. Dengan kata lain, Tang Wulin harus dikirim keluar meninggalkan alam dewa dan hidup di dunia manusia. Memikirkan hal tersebut, Tang San kemudian mengutarakan rencananya kepada Xiao Wu dan menjelaskan mereka harus mengirim Tang Wulin ke alam fana agar dia bisa bertahan hidup. Di sana, energi langit dan bumi jauh lebih lemah, sehingga tidak akan memicu inti ilahi secara berlebihan. Selain itu, Tang San berencana memasang banyak segel tambahan pada inti tersebut, sehingga bisa dibuka seiring pertumbuhan Tang Wulin di masa depan. Dengan cara seperti itu, Tang Wulin tidak hanya akan selamat, tetapi juga berpeluang menyerap kekuatan Raja Naga Emas secara perlahan. Jika berhasil, hal ini justru bisa menjadi keuntungan besar bagi putra mereka di masa depan. Mendengarkan rencana tersebut, Xiao Wu sempat terdiam. Dia menatap anaknya dengan penuh kasih, lalu memandang Tang San dengan perasaan campur aduk. Dia memahami bahwa hal ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa anak mereka. Tetapi keputusan itu berarti mereka harus berpisah dengan putra mereka sejak kecil. Tang San kemudian mengangguk dan menegaskan, pilihan ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Sama seperti yang pernah terjadi kepada Tang Wutong, Tang Wulin harus menjalani hidupnya di dunia fana, jauh dari perlindungan langsung kedua orang tuanya. Nah guys, begitulah alur cerita di spoiler kali ini ya guys ya. Dimana Raja Naga Emas rese juga ya guys ya, memasukkan inti ilahinya ke dalam tubuh Tang Wulin. Sehingga satu-satunya cara untuk menyelamatkan Tang Wulin hanyalah menempatkannya di luar lingkungan alam dewa, sehingga tidak memicu energi tersebut meledak ya guys ya. Dengan kata lain, Tang Wulin bakalan diturunkan ke benua Daulo ya guys ya. Oke lah guys, mungkin segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte pamit undur diri dulu. See you and bye. To an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse.
a greater thirst, a hunger, pain, immersed. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence.